Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar kita Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bisa enggak sebelum ini ditampilkan dulu Yosua 1 ayat 3 sampai 5? Bisa enggak ditampilkan dulu? Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Firman saya hari ini Bapak Ibu adalah tanah hati yang dipakai oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, tanah hati. Tanah hati artinya hati kita ini adalah tanah yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa hati kita ini adalah tempat dipakai oleh Tuhan. Dibajak oleh Tuhan. Lah, tergantung kita bagaimana kita memakai atau membuka hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Lah, kita baca bersama-sama dalam Yosua 1 ayat 3. Ini saya minta bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu. 3, 2, 1 ya. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Ini janji Tuhan ini. Dan berlaku kepada kita, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, coba dulu ayat 4, ini saya minta anak muda semuanya membaca ini. 3, 2, 1 ya. Amin anak muda. Ini untuk anak muda. Anak muda yang punya masa depan yang cerah. Engkau tidak hanya berfokus pada satu tempat. Engkau akan menguasai banyak tempat. Ini janji Tuhan bagi anak muda yang punya masa depan yang cerah. Amin anak muda. Amin anak muda. Kalau makan nomor 1. Suaranya kalau baca firman Tuhan lemas semua. Bersemangat, karena apa? Anak muda itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Anak muda yang luar biasa. Dan anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan bagimu anak muda. Imani dan percayai, engkau akan mengalaminya. Amin. Ya, dan ini untuk ibu-ibunya. Lanjut dulu ibu-ibu, untuk ibu-ibu dulu. Yang lima. Ini dia yang 5 ini. 3 ibu-ibu ini ya, ibu-ibu. Apanya ibu-ibu? Ibu-ibu. Hadir, oke. 3, 2, 1 ya. Amin ibu-ibu, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau. Hati-hati memang, karena ibu-ibu diciptakan untuk itu. Jadi memang ayat ini sangat luar biasa. Yang pertama itu Tuhan akan memberkati setiap langkah kita, setiap tempat di mana kita melangkah. Di ayat kedua itu banyak daerah akan diberikan oleh Tuhan. Dan di ayat yang kelima itu diberikan khusus buat ibu-ibu. Tidak seorang pun mampu bertahan menghadapi engkau. Makanya perhatikan, setiap berdebat yang selalu menang ibu-ibu atau bapak. Haleluya, tepuk tangan. Karena ayatnya sudah disampaikan di sini. Amin. Amin Bapak Ibu. Berkat doa ibu, maka setiap langkah kita diberkati. Amin. Kita kembali, tepuk tangan dulu, kembali ke firman saya tadi. Ya. Firman Tuhan yang akan saya bagi adalah tanah hati yang dipakai oleh Tuhan. Artinya Yosua memberi janji kepada Tuhan. Setiap di mana engkau melangkah, aku akan memberkatimu. Tidak seorang pun dapat menghadapi engkau. Artinya Tuhan sangat memberkati Yosua. Siapa yang mau diberkati? Boleh angkat tangannya. Yang mau saja diberkati. Nampaknya semua dia mau diberkati. Yakin mau diberkati? Kita harus yakin diberkati. Mengapa? Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan.
umat yang ditebus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya program Tuhan dalam hidup kita adalah memberkati kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Gak percaya Bapak Ibu. Tuhan programnya bagi kita adalah untuk memberkati hidup kita. Bapak Ibu, tujuan Tuhan memberkati hidupmu bukan untukmu, tapi untuk membagi kepada orang lain. Jadi ketika engkau diberkati, jangan merasa ini berkat untukku. Tidak, harus ada untuk yang dibagi. Amin. Bilang kiri kanan, harus kau bagi tuh. Jangan kau makan sendiri. Karena berkat itu untuk dibagi-bagi, bukan untuk sendiri. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Artinya diberkati untuk, makanya orang yang sering memberkati biasanya akan, itu sudah pasti Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada masuk ada, kalau ada masuk aja bisa enggak nambah lagi Bapak Ibu, udah penuh. Itu dia, amin Bapak Ibu. Amin. Jadi itu ya Bapak Ibu. Lah hari ini tanah hati yang dipakai oleh Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 itu bercerita tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan yang diberikan hari ini adalah tentang benih. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15, kita baca secara bergantian. Karena sudah anak-anak muda saya lihat agak banyak ini. Ayat pertama bapak-bapak, kedua ibu-ibu, ketiga anak muda. Saya minta mana yang paling suaranya paling mantap nanti ini. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4, 3, 2, 1 ya. Ayat 5. Ayat 6, anak muda. Ayat 7. Ayat 8, ibu-ibu. Ayat 9. Ayat 10. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia, tapi kepada orang lain supaya ayat 11. Ayat 12. Tunggu dulu, suara anak mudanya kurang keras. 3, 2, 1 ya. Ayat 13. Tunggu dulu bapak-bapak. Bapak-bapak pun udah kayak mama jadinya. Lomba-lomba, aduh. Kita ulangi, ayat 13, 3, 2, 1 ya. Ayat 14.
Ayat 15. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, lumayan ada baca firman hari ini. Ayo bilang dulu. Lumayan. Daripada tadi pagi gak baca firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Bilang kiri kananmu, kau jangan suka bohong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan benih. Benih. Jadi benih itu ada 4. Benih yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang berbatu-batu. Yang ketiga, benih semak duri. Yang keempat, tanah yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hidup ini diberikan Tuhan. Kita itu sebuah tanah yang sangat besar dan sangat lebar. Artinya Tuhan berikan kita ini punya kapasitas yang banyak. Kalau ada yang bilang kayaknya kapasitasku kecil, tidak. Tuhan memberikan hati, pikiran dan tubuh kita ini sangat luas. Sangat hebat. Pernah gak kita mengalami sesuatu masalah, kita katakan gini, kayaknya aku gak sanggup ini. Tapi kita bisa jalani. Itu adalah kapasitas yang diberikan Tuhan itu sangat besar. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya kenapa orang itu selalu bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Perluas daerahku Tuhan. Bukankah itu yang kita minta Bapak Ibu? Tapi sering sekali ketika masalah kita datang, kita bilang Tuhan kok besar kali masalah kita ini. Semakin besar masalah, maka semakin besar berkat yang kita terima. Itu dia. Tapi Bapak Ibu, untuk menampung kapasitas itu diperlukan hati, diperlukan tanah yang luas, tanah yang bagaimana. Lah hari ini kita akan belajar, ada 4 tanah ini. Ada 4 tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang di semak duri, tanah yang baik. Ada 4 Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Tuhan memberi kita kesempatan, waktu dan talenta secara bersama. Tidak ada, Pak si tepu dikasih 10%, susu asin dikasih 70%, susu asyong dikasih 2%, karena jarang komser. Kemudian siapa lagi? Pak Andi gak mau kotok komsel 0,5%. Itu dia. Tergantung ini Bapak Ibu. Tidak. Tapi Tuhan beri kita kesempatan, waktu, talenta secara bersamaan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Sama diberi kesempatan. Artinya kesempatan dan waktu yang diberikan itu sama-sama kita terima ini. Lah, kenapa dia diberkati, aku tidak diberkati? Kenapa dia hidup kelimpahan, aku kayaknya terus menderita? Salahkan Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan beri itu kesempatan sama. Kita sama menerima ini. Sama-sama kita dikasih Pajero Sport. Tepuk tangan dulu. Sama-sama dikasih Pajero Sport. Tapi ada yang didorong-dorong. Ada hanya yang megang kuncinya. Ada yang masih di showroom. Amin Bapak Ibu. Tergantung kita mempergunakannya. Disinilah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tabur itu firman. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang berbatu-batu. Ada yang di semak duri. Ada di tanah yang baik. Dan dia akan tumbuh. Lihat kiri kananmu. Mana tahu dia besok menjadi orang paling kaya di kota Siantari. Tengok dia dulu. Besok dicuekinya kau, gak akan lagi kawan. Iya, hanya hari ini aja itu. Amin Bapak Ibu. Itu tanah berbicara tentang tanah yang ditabur benih tabur ini. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama menerima berkat Tuhan. Tapi tergantung
wadah tempatmu menerimanya. Amin Bapak Ibu. Tergantung ini. Tergantung bagaimana kapasitasmu menerima benih yang sudah ditabur ini. Lah, kalau benih itu Bapak Ibu jatuh di pinggir jalan, benih itu seperti pinggir jalan itu, di ayat 12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis, lalu mengambilnya firman itu, dan dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau benih ini jatuh di hati kita yang seperti pinggir jalan ini, kita enggak mengalami Tuhan. Sangat sedih orang yang rajin ke gereja, dia tidak alami Tuhan. Selalu ribut, selalu bertengkar, selalu merasa kurang, selalu merasa gitu. Karena apa? Benih itu jatuh di pinggir jalan. Kapasitas hatinya hanya untuk pinggir jalan. Sehingga apa? Dia nggak bisa bertumbuh. Apa yang mau ditumbuh? Benih itu akan tetap seperti itu aja, tidak bisa dijadikan apapun. Tuhan, kok berkati, aku tidak kau berkati. Jangan tanya Tuhan, tanya diri kita. Benihku di pinggir jalan. Tuhan sudah tabur ini kesempatan untukmu, nah. Pajero ku kasih. Tapi kau letak aja terus di showroom, gak kau ambil di sana, gak kau tebus. Amin Bapak Ibu. Benih itu ada di pinggir jalan. Hatimu anak muda. Jadi pastikan benih yang pertama di pinggir jalan ini harus kita buang. Amin. Bilang kiri kananmu, kau masih mau di pinggir jalan? Kau masih mau sakit hati? Atau kau mau merasa, sih dia aja. Jangan mau di level itu. Itu di pinggir jalan. Boksu ini asal dibilanginya aja itu. Entah betul entah enggak, suka-sukanya aja ngomong dari depan itu. Jadilah seperti iman. Itulah benih yang di pinggir jalan. Kemudian benih yang mana? Benih yang berbatu-batu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mendengar, setelah mendengar gembira. Kemudian apa Bapak Ibu? Tidak berakar. Ketika terjadi masa pencobaan, sudah. Kemana dia? Ke gereja terus, tapi gak dapat apa-apa. Ke gereja terus, sakitnya terus. Ke gereja terus, tapi rumah tanggaku makin hancur. Itu adalah tanah yang berbatu-batu. Amin Bapak Ibu. Sudah ada dua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua, tanya kiri kananmu, kau yang mana itu? Gak ada. Udah pasti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, semak duri. Di semak duri itu apa Bapak Ibu? Sudah bertumbuh. Tapi karena apa? Baru diberkati. Kok gak gereja? Sibuk. Banyak pembeli. Sibuk. Aduh repot. Yang senyum-senyum itu dia. Amin Bapak Ibu. Iya, ini dia Bapak Ibu. Hati-hati, sering sekali karena harta membuat kita jauh daripada Tuhan. Begitu gairahnya dia cari Tuhan, ketika diberkati, dia lupa sama Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Nah ini tanah yang diberi itu. Goal yang kita tuju itu bukan berbicara tentang uang. Tetapi keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu. Diberkati tidak diberkati, kalau masuk surga itu lebih baik. Amin Bapak Ibu. Sakit tidak sembuh-sembuh, tapi bisa masuk surga itu lebih baik. Daripada sembuh tidak masuk surga. Amin Bapak Ibu. Ada orang waktu sakit dia rajin gereja, udah sehat dia, tiap minggu kemana? Aduh selama sakit gak jalan-jalan, jalan-jalanlah dulu. Ada gak seperti itu Bapak Ibu? Yang bilang ada itu kayaknya nanti itu. Yang keempat Bapak Ibu, tanah yang baik. Kita baca bersama-sama, ini yang paling penting kita baca. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati, yang baik dan mengeluarkan
Amin Bapak Ibu. Inilah jenis tanah. Coba dulu Bapak Ibu, renungkan sejenak. Aku di mana di antara empat ini? Kita paling tahu ini. Karena kita nggak bisa bohongi hati kita. Kita tidak bisa bohongi hidup kita. Kita tidak bisa bohongi Tuhan. Yang mana hati kita? Coba tanya dulu Bapak Ibu. Bu Su ini tanya, yang pastilah tanah yang baik. Coba tanya, sudah berapa lama engkau ikut Yesus? Disuruh doa, berani enggak? Amin Bapak Ibu. Gimana kekristenmu? Maju mundur atau banyakan mundurnya? Oh iya, tergantung wadah dan hatimu. Di mana hatimu hari-hari ini? Kita yang tahu, aku ikut Kristus, kayaknya aku kayak itu, motor-motoran itu. Rung, rung, rung. Diambil lagi, ditarik lagi, mundur maju. Atau aku seperti pesawat, maju terus. Kita yang tahu Bapak Ibu. Hari ini pastikan, jangan salahkan temanmu, jangan salahkan Tuhan. Hari ini setelah mendengar ini kita tahu, aku harus betuli ini, tanah hatiku ini. Kalau tanah hatiku ini aku gak betuli, aku gak mengalami janji Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Aku gak mengalami apa-apa. Karena apa? Benih itu harus bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh dan besar, mati. Siapa yang mati? Kita. Rohani kita. Jadi Tuhan ini sudah ngasih ini. Tuhan udah kasih samamu talenta. Tuhan kasih engkau pintar nyanyi. Wow, kalau nyanyi dia. Gunung Simarito, gak ada Gunung Simarito. Gunung Simbolon bergetar Bapak Ibu. Dengar suaranya. Tapi kalau disuruh nyanyi gereja. Ku tahu Tuhan pasti buka. Kalau di luar lagu dunia Bapak Ibu. Wow, 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 wow. Anak muda itu biasanya. Amin anak muda. Gak ada suaranya. Udah saya pastikan itu. Kalau anak muda disuruh nyanyi Korea nomor 1. Kalau suruh nyanyi gereja sini. Gak bisa Bu. Kata. Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kita datang ke gereja. Jangan sia-siakan. Yang menentukan hidup kita itu bahagia tidak. Yang menentukan kita itu diberkati atau tidak. Itu tergantung kita. 10 pengintai. Hanya Yosua dan Kaleb yang bilang. Di sana orangnya memang besar-besar. Di sana memang orangnya tangguh-tangguh. Tapi kita pasti bisa mengalahkan mereka. Itu tanah yang baik. Bapak Ibu, enggak ada yang mengasihi kita. Hanya kita. Kalau engkau mau maju, engkau mau diberkati, engkau mau mengalami Tuhan, itu tergantung hidupmu dari sekarang. Bukan tergantung pendetamu, bukan tergantung kawanmu. Kayaknya aku gak cocok gereja situ. Pendetaku bolak-balik doakan aku, tapi gak tumbang juga aku. Bolak-balik pendeta doakan aku, tapi setanku masih di sini juga katanya. Amin Bapak, kayaknya aku harus pindah gereja lagi ini. Hati-hati. Tergantung tanah hati kita. Amin Bapak Ibu. Ini tergantung kita. Tergantung kita mau bawa kemana ini. Tanah yang sudah diberikan Tuhan ini. Benih ini mau kita apakan? Apakah benih ini kita biarkan saja? Biar aja lah. Yang penting kan aku ke gereja. Yang penting hari Minggu aku aktif. Kalau nanti dicatat di sana tiap hari Minggu nama aku full semua. Tiap hari Minggu ada aku ke gereja. Waktu doa ada terus. Yang Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang diubah oleh Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Yosua begitu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia tahu menempatkan benih yang diberikan oleh Tuhan itu untuk bisa besar dan tumbuh. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi pastikan hari ini.
pastikan tanahmu yang mana hari ini. Harus pastikan ini. Karena kalau saya tanya nanti semua bilang ini tanah yang baik. Tapi sebenarnya tidak. Saya ingatkan, kita sudah tua, anak muda, umur akan terus bergerak. Kalau hari ini kita tidak pastikan jalan kehidupan kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Tahu kan bangunan ini bangunan ini. Dulu waktu mau membangun ini diperlukan bambu, diperlukan kayu, berarti. Namun itu akhirnya dibuang. Karena apa? Sudah tidak terpakai lagi. Jangan sampai kita menjadi bangunan yang tidak terpakai lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai. Kalau bisa kita terus tetap terpakai. Sampai memutih rambutku. Sampai tua aku tetap memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu ini curiga terus sama saya. Tepuk tangannya pun ditahan-tahan. Jangan-jangan aku gak sampai bawa rambut putih katanya. Amin Bapak Ibu. Ayo. Mulai hari ini pastikan. Supaya kita tahu bergerak kemana gereja ini nanti. Supaya kita tahu. Supaya kita tahu ke arah mana kita harus bergerak. Jangan ayo gerak. Tapi tanahnya aja gak beres. Amin Bapak Ibu. Saya ingatkan bagi kita semua. Khusus juga bagi para pelayan. Beresi hatimu, beresi hidupmu. Baru engkau melayani. Jangan sampai kita melayani orang, kita pun tidak beres. Itu akan menjadi dosa yang besar bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan, benari dulu ini tanah ini. Ini sangat penting ini Bapak Ibu. Sangat penting. Khotbah saya semalam ada 3 saya bikin. Tapi kenapa saya buat ini gitu. Karena ini yang harus landasan pondasi sebagai orang Kristen untuk bisa melangkah. Tanpa landasan yang bagus, pesawat gak akan bisa maju. Beresin ini dulu Bapak Ibu. Ini harus kita beresin dulu. Hatiku di mana ini? Tanahku yang kusiapkan apa? Benih setelah kuterima, kuapakan ini? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan sampai kita itu ikut Tuhan tapi gak ngalamin apa karena kita gak tahu. Ini saya sudah kasih tahu. Kalau tidak berubah juga, bilang kiri kananmu, kelewat kau bilang. Kalau kau tidak berubah juga, bilang apa Bapak Ibu? Kita lanjut. Mengapa Tuhan mau benih yang ditabur harus di tanah yang baik? Yang pertama, kita baca bersama-sama. Mana dia ini Bapak Ibu nggak nampak? 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Mengapa Tuhan mau benih yang ditabur harus di tanah yang baik? Supaya kita menghargai hidup. Ini dia Bapak Ibu. Ketika benih itu ada, Tuhan memperlengkapi kita dengan semua kekuatan Tuhan. Tuhan investasikan semua kepada kita. Diinvestasikannya hidup kita. Diinvestasikan dia mati untuk dosa kita. Dia investasikan habis-habisan. Dia berikan kita semuanya. Bos aku belum punya rumah. Kecil sama Tuhan. Tuhan investasi lebih daripada rumah. Tuhan investasi lebih dari segalanya dalam hidup kita. Tuhan investasi ini. Yang Tuhan mau kita hargai ini hidup. Agar benih itu bisa tumbuh. Harus kita hargai ini benih. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak hargai ini benih, nggak bisa. Kalau kita nggak menghargai hidup ini, jadi apa? Dikasih Tuhan makan 3 kali 1 hari. Dijaga Tuhan 24 jam. Apalagi diberi kesehatan,
diberi udara, tapi kita tidak menghargai hidup. Coba tanya dulu hatimu, satu hari waktumu dihabiskan kemana? Saya yakin lebih banyak nongki-nongki di kedai kopi. Amin. Kita jujur-jujur aja Bapak Ibu. Yang diam-diam itulah dia. Yang ketawa gak apa-apa tadi. Amin Bapak Ibu. Ya. Habiskan kemana waktu kita? Habiskan untuk berbuat dosa. Hargai hidupmu. Kita adalah orang yang lebih pemenang. Amin Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Hargai hidup. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Dia sedang membesarkan benih itu. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak menghargai Roh Kudus. Suka-suka kita berbuat dosa, suka-suka kita melakukan apapun. Ada Roh yang memimpin kehidupan kita. Kalau kita tidak menghargai ini Bapak Ibu, selesai. Benih itu akan mati. Benih itu akan ada di batu-batu. Benih itu akan ada di pinggir jalan. Amin Bapak Ibu. Dan orang yang tidak menghargai hidup, biasanya Bapak Ibu ini meragukan akan Tuhan, diragukannya Tuhan. Ragu dia akan Tuhan dalam hidupnya, ragu dia. Dan orang yang tidak menghargai hidup biasanya tidak siap akan didikan Tuhan. Hati-hati. Ketika engkau mencoba keluar dari apa yang Tuhan persiapkan di levelmu, engkau menghindar dari masalah yang sudah ada, engkau adalah orang yang tidak menghargai hidup. Karena proses itu step by step dan itu punya waktu dan masa. Kalau kita lompat menghindar ini Bapak Ibu, hati-hati. Kita sedang tidak menghargai program Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu. Mengapa Tuhan mau benih yang tabur itu di tanah apa? Karena kita menghargai hidup. Orang yang menghargai hidup pasti akan mengalami janji Tuhan. Persoalannya, mengapa kita tidak mengalami apapun? Karena kita tidak pernah menghargai Tuhan. Kita tidak pernah menghargai Tuhan. Bahkan waktu ibadah saja. Kalau dibuka itu CCTV, asik dia aja yang terlambat. Asik dia aja yang terus lambat. Disuruh ibadah jam 9. Tetap itu absennya itu jam 9 lewat 20. Lewat 15, lewat 10. Kenapa? Karena dia tidak menghargai Tuhan. Dia lebih menghargai hidupnya. Aku kan harus mengerjakan ini. Aku harus melakukan ini. Bapak Ibu, kalau mau diberkati, Tuhan itu gampang memberkati kita. Tidak mesti kerja dari pagi sampai pagi, tidak. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tempe, tahu tempe Bapak Ibu, tempe itu kalau kita pegang, kalau diberkati oleh Tuhan, bisa jadi pengusaha tempe sampai ke Singapura. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Tanya dirimu, engkau pengusaha apa hari ini? Pas tepu, buah. Udah kemana diekspor buahnya? Lu iya. Kalau Tuhan mau berkati. Amin Bapak Ibu. Jadi hargai Tuhan. Saya sangat ingat dulu Bapak Ibu. Waktu saya masih jemaat ya Bapak Ibu ya. Waktu mau ibadah itu saya udah cepat datang.
sengaja duluan 10-15 menit sebelum ibadah saya datang dulu berdoa. Tuhan, berdoa, berbicara kepada Tuhan terus. Baru ibadah. Ini apa yang didapat? Udah datang terlambat, paling cepat pulang, kalau makan paling depan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Di Game Kid gak ada itu, haleluya. Haleluya. Iya. Bilang kiri kananmu, sudah harus kau berubah, ayo. Harus berubah. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu kita harus gaya hidup. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Tuhan mau benih yang ditabur itu harus di tanah yang baik? Yang kedua, supaya bertumbuh dan supaya kita bertumbuh dan berakar. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan Bapak Ibu. Ketika benih itu tumbuh, di sini diperlukan pengenalan akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika benih itu ditabur, benih itu akan tumbuh. Sehingga apa? Kita bisa mengenal Tuhan. Kalau benih tidak tumbuh, kita tidak akan mengenal Tuhan. Orang yang bertumbuh, orang yang berakar, mempersiapkan dirinya untuk mengenal Tuhan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Mempersiapkan diri. Dia tahu aku harus persiapkan diri untuk bisa bertumbuh dan berakar. Sehingga apa? Aku bisa mengenal Tuhan dengan baik dan akurat. Banyak hari orang tidak kenal Tuhan dengan baik. Orang kenal Tuhan karena mujizatnya. Orang kenal Tuhan karena Tuhan itu hebat. Mantap Tuhan itu. Tapi dia tidak pernah kenal Tuhan di dalam roh dan penyembahan. Hanya orang yang bertumbuh dan berakar, dia akan kenal akan Tuhan. Dan hanya orang yang bertumbuh dan berakar, dia akan bertumbuh imannya. Ini dia Bapak. Imannya akan bertumbuh. Terlalu susah kita Bapak Ibu untuk mempercayai Tuhan ketika sudah tidak ada makanan lagi. Amin Bapak Ibu. Terlalu susah. Disitulah diperlukan iman. Ketika imanmu bertumbuh, kita akan sanggup menghadapi segala persoalan dalam hidup kita ini. Hidup ini karena iman, bukan karena melihat. Kalau kita melihat, gak sanggup kita jalan Bapak Ibu. Karena imanlah. Bapak Ibu sudah meneropong gak? Oh besok aku lewat di sana gak ada apa-apa. Kan gak kan Bapak Ibu? Karena apa? Iman. Iman percaya aku melangkah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi perjalanan. Itu dia. Jadi benih itu Bapak Ibu harus bertumbuh. Mengapa harus di tanah yang subur? Supaya bertumbuh dan berakar. Ketika kita bertumbuh dan berakar, luar biasa Tuhan pakai hidup kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ketika pertama sekali saya bertobat, saya tidak pernah mau bermain-main. Tidak ada kata-kata atrek. Tidak ada kata-kata mundur satu langkah. Tidak ada. Yang kulihat hanya Kristus di depan. Aku berkejar. Aku mencari Tuhan sungguh-sungguh. Aku tidak mau lihat kiri kananku. Aku harus seperti katak tuli. Berjalan terus mengejar ke depan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita dihebohkan dengan kiri dan kanan. Seperti katak tuli terus melangkah, maju. Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin hebat dalam Tuhan. Itu dia. Jadi jangan sampai kita ini Bapak Ibu stop. Bertumbuh
Saya bilang sama istri saya, kalau dulu saya cepat kenal Tuhan ya, mungkin saya lebih bertumbuh lagi gitu, lebih hebat lagi. Saya sekarang masih muda Bapak Ibu, masih umur, berapa umur saya? Hah? Oh, 12 tahun lagi bilang tadi. Umur saya 49 ya. Oh 48, ya 48 pun jadilah. Umur saya 48 tahun saya bilang, Tuhan, saya paling punya kekuatan 20 tahun lagi. Kalau iya, karena kalau 70 tahun khotbah di sana udah mondok-mondok, udah gitu. Udah ngantuk-ngantuk yang di belakang sana. Iya kan Bapak Ibu, sudah 70 tahun. Oh, yang perlu kan smart gitu kan. Tuhan, aduh lama kali saya kenal, kenapa lah gak dari ditangkap. Apalagi gereja Gapkin ini punya mimpi, kita harus buka di kota Bapak Ibu, amin. Kita harus buka cabang. Saya rindu Tuhan, saya harus segera mungkin. Karena umur saya masih bisa memungkinkan untuk kerja untuk Tuhan. Ini yang diurusi hatinya. Proyek Tuhan itu besar dalam hidupmu. Tuhan sudah siapkan tanah yang bagus. Diberikan benih yang luar biasa. Supaya kita bertumbuh dan berakar. Agar apa? Kita menjalankan visinya Tuhan. Itu gunanya. Untuk apa Tuhan pelihara besar-besar? Seperti kayak pendeta Ishak Tulus. Yang berjejer sini apa? Bukan saya yang bilang itu ya. Yang gemuk-gemuk dijejerkan di depan ini seperti apa? Bukan saya yang bilang itu. Nggak perlu seperti itu. Tuhan mau kita. Roh kita yang gemuk. Roh ini yang besar. Selagi masih ada kesempatan ini, ayo pergunakan. Amin Bapak Ibu. Jadi harus bertumbuh dan berakar. Jangan banyak alasan, lagi banyak masalah. Jangan banyak alasan. Tunggulah kalau selesai masalahku ini baru. Bapak Ibu, hati-hati orang yang berdoa, Tuhan, janganlah aku punya masalah Tuhan. Hati-hati, nanti dikirim Tuhan pulang ke kampung Kristen. Selagi ada masalah, berarti masih bisa bernapas. Amin. Jadi harus bertumbuh. Jangan enggak. Sangat penting ketika iman kita ini kita upgrade terus menerus Bapak Ibu. Saya sampai punya seperti gini iman Bapak Ibu. Saya punya iman seperti ini. Saya percaya 5 tahun ke depan Gapkin Peniel ini akan booming di mana-mana. Saya punya iman. Makanya hari-hari ini saya diciptakan leader. Semua harus bisa khotbah hari Jumat. Supaya apa? Nantinya bisa buka sana, buka sana, buka sana. Jadi kalau disuruh untuk nyampaikan firman itu persiapkan dirimu. Jangan banyak alasan. Boksu ganti dulu ya katanya. Jangan. Persiapkan. Karena apa? Engkau harus bertumbuh dan berakar. Itu dia. Kita punya visi dan misi yang besar. Itu dia. Mengikut Tuhan seperti itu. Tapi kalau hanya untuk mengikut Tuhan hanya nampang-nampang di sini aja untuk apa? Enggak perlu. Yang diperlukan Tuhan, kita bertumbuh dan berakar. Amin Bapak Ibu. Harus. Kita harus bisa. Karena apa Bapak Ibu? Kalau sempat kita tidak bertumbuh ini bahaya. Apalagi kalau sempat benih itu jatuh di batu-batu. Seperti ini Bapak Ibu. Mana ini kok gak bisa ya? Kok tiba-tiba gak bisa ini ada apa ini? Di batu-batu, yang jatuh di batu-batu, mendengar, gembira, tidak berakar, dan kemudian mereka tidak tahan dan menjadi murtad. Akhirnya mati. Jangan sampai ini Bapak Ibu. Kalau tidak punya akar yang kokoh, itu pasti mati. Jadi persiapkan diri kita, harus berakar yang kokoh. Jangan hanya tumbuh di atas saja, di bawah tidak. Di luar salam. Apa kabar Bapak Ibu? Di dalam berantem terus sama istri. Marah-marah lagi. Amin Bapak Ibu.
pasti akan mati. Orang yang tidak membangun pribadinya dengan Tuhan, dia tidak berakar. Itu pasti akan mati. Saya pastikan itu pasti akan mati. Makanya harus bangun. Lihat orang yang ikut Kristen main-main Bapak Ibu. Lihat masa pertumbuhannya. Gini-gini dia Bapak Ibu. Gini-gini. Bukannya seperti ini. Jadi pastikan posisi kita. Jangan sampai kita tidak mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Jadi harus kita siapkan ini. Kayaknya bosku ini kok banyak asi itu aja. Asi nyudutkan aku aja. Lebih bagus. Kalau ada yang sakit hati bersyukur. Dan harus bertobat. Jangan pula udahlah pindahlah gerejaku. Lebih parah lagi udahlah pindah agama laku katanya. Enggak boleh. Amin Bapak Ibu. Ayo. Jadi ada dua tadi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, jangan kau ngantuk. Belum lama lagi. Nanti kau dipanggil pulang kalau ngantuk. Jangan ngantuk, bilang. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Mengapa Tuhan mau benih yang ditabur harus ditanam yang baik? Yang ketiga, supaya kita hidup dalam kelimpahan. Ini dia. Yang pertama kita hargai hidup, bahwasanya Tuhan sudah memberi anugerah hidup bagi kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengalami Tuhan. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Supaya kita bertumbuh. Setelah bertumbuh, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu dalam Matius 13:3 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini dampak daripada tanah yang subur sehingga benih itu tumbuh. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa? Berbuah. Kekristenan yang dilihat adalah buah, bukan dilihat pohon. Amin Bapak Ibu. Kalau mau anggar-anggar besar pohon Bapak Ibu. Pohon apa namanya itu yang besar kali itu Bapak Ibu? Beringin. Itu lebih besar. Tapi itu tidak dicari Tuhan. Dicari Tuhan yang berbuah. Kecil pun dia, tapi berbuah itu jauh lebih baik. Bilang kiri kananmu, walau kecil rohmu, tapi kalau berbuah itu sudah baik. Besar pun badanmu, tapi kalau tidak berbuah itu tidak baik. Amin Bapak Ibu. Ini kita harus tahu. Jadi benih itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika ada di tangan kita. Bisa kita pergunakan dengan baik. Dan Tuhan melihat luar biasa sehingga apa? Tuhan memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Ini dia Bapak Ibu. Hidup kelimpahan itu bukan bicara tentang uang. Damai sejahtera, sukacita. Untuk apa Bapak Ibu banyak uang kalau tiap hari perang? Untuk apa banyak uang kalau suami tiap hari bawa wanita cantik? Emang di rumah gak cantik? Untuk apa? Amin Bapak Ibu. Itu dia. Hidup dalam kelimpahan itu ada damainya Tuhan. Jangan sampai di hidupmu hari ini tidak punya damainya Tuhan. Ada gak seperti itu Bapak Ibu? Hatinya penuh gusar, hatinya tidak damai, hatinya kalau nengok orang mau marah aja. Ada gak gitu Bapak Ibu? Gak ada. Harus punya damai. Karena apa? Karena hidup kita dalam kelimpahan. Ingat waktu kita terbatas. Ingat waktu kita tidak banyak. Tidak banyak waktu ini. Waktu kita tidak banyak. Jadi pergunakan benih ini. Jangan sampai benih ini tidak besar dan berbuah. Jangan sampai hidup kita tidak berbuah. Jangan sampai hidup kita tidak mengalami apapun. Kalau nanti sudah Tuhan aku mau tobat. Gak ada gunanya lagi.
Selagi masih sehat, datang doa. Apalagi doa siang itu, doa siang apa itu? Menara doa. Adanya waktunya untuk ikut menara doa. Tapi gak datang dia doa. Karena apa? Lebih seru film Korea. Iya, ayo. Kalau ada kesempatan doa, datang doa. Saya punya jam tayang doa. Saya punya waktu doa. Tapi ketika saya ada lowong, saya datang, saya doa. Yang ngisi kadang cuma saya sama Pak Kardo sama istri. Yang lain kemana? Lagi sibuk. Yang lain kemana? Lagi ngurus anak. Selagi masih ada kesempatan, datanglah. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak muda aja, hari Sabtu itu kadang datang. Udahlah dari sekolah, bayangkanlah dari sekolah Bapak Ibu. Hidupkan AC Bapak Ibu, bayangkanlah harumnya luar biasa. Ada kecap, ada asin, iya kan Bapak Ibu. Bayangkan pakai sepatu mulai pagi sampai siang datang doa di sini Bapak Ibu. Memang kepenuhan, tapi pusing juga kepenuhannya Bapak Ibu. Amin. Ayo, pergunakanlah kesempatan yang ada Bapak Ibu. Jadi itulah yang dikasih Tuhan bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu. Supaya kita menjaga benih ini, hidup kita ini dengan baik. Supaya hidup kita ini menjadi sesuatu yang berarti. Amin Bapak Ibu. Buka tanah hati kita. Biarkan itu bertumbuh. Dan hari ini pastikan kita punya hati tanah yang baik. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya.